Wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas tentang supply chain network pada mata kuliah manajemen rantai pasok. Next. Di sini ada anggota dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu Dewa, kemudian ada Singgi Ageng, kemudian ada Nur Hidayah Muhasdi, kemudian ada Rinaldi, kemudian ada Delis Nasimanjuntak, dan yang terakhir itu ada saya sendiri yaitu Sarina. Next. Kemudian ada pun outline yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada definisi supply chain network design and decision, yang kedua ada fokus supply chain network design and decision, kemudian ada facility location, studi kasus, langkah pengerjaan, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Next. Supply Chain Network Design and Decision adalah proses sistematis untuk menentukan konfigurasi optimal dari jaringan rantai pasokan, termasuk lokasi fasilitas, kapasitas, teknologi, dan aliran material, informasi, dan keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi tujuan tertentu, misalnya profitabilitas, ketahanan, atau keberlanjutan di bawah kendala tertentu seperti biaya, kapasitas, dan regulasi. Supply Chain Network Design and Decision ini melibatkan pemilihan lokasi fasilitas seperti pabrik, gudang, pusat distribusi, dan lain-lain, kemudian penentuan rute transportasi dan alokasi sumber daya untuk memaksimalkan efisiensi, ketahanan, dan daya saing. Next. Adapun fokus supply chain network design and decision ada 4, yaitu yang pertama facility role, yaitu menentukan fungsi setiap fasilitas seperti produksi, gudang, distribusi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, facility location, yaitu menentukan lokasi geografis optimal untuk meminimalkan biaya dan waktu. Yang ketiga, capacity allocation, yaitu menentukan kapasitas produksi atau penyimpanan yang dibutuhkan di setiap fasilitas. Dan yang keempat, market and supply allocation, yaitu menentukan alokasi produk ke pasar dan bahan baku ke fasilitas produksi. Baik, selanjutnya ke facility location. Jadi, facility location ini adalah proses untuk menentukan lokasi geografis terbaik untuk fasilitas dalam rantai pasok guna meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Jadi, faktor yang dipertimbangkan dalam facility location ini yang pertama ada biaya operasional yang mencakup biaya tenaga kerja, pajak, utilitas, dan sewa lahan. Yang kedua, itu ada kedekatan dengan pasar agar produk lebih cepat sampai ke pelanggan dan biaya distribusi lebih rendah. Yang ketiga, itu ada aksesibilitas terhadap bahan baku, penting bagi industri manufaktur untuk mengurangi biaya transportasi. Yang keempat, infrastruktur dan transportasi seperti akses ke jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api. Yang kelima, kondisi sosial dan ekonomi termasuk stabilitas politik, regulasi pemerintah, dan insentif investasi. Dan yang terakhir itu ada ketersediaan tenaga kerja untuk memastikan adanya tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya ke rumus atau cara penyelesaian dalam facility location. Yang pertama itu untuk menentukan TC atau biaya transportasi yang dapat dilihat pada rumus di bawah. Dan bisa juga menggunakan software add-ins pada Excel. Selanjutnya ada tahapan untuk mengoptimalkan sebuah titik koordinat. Yang pertama itu menentukan pasar-pasar yang akan dilayani dan tentukan nilai kebutuhan dari masing-masing pasar tersebut. Kedua, cari titik koordinat yang akan dilayani pada peta geografis menggunakan rumus di bawah ini. Dan langkah yang ketiga itu, jika lokasi baru hampir sama dengan lokasi yang telah ada, maka tetap dilanjutkan untuk mencarikan lokasi yang baru dan lebih efisien serta biaya transportasi yang lebih rendah. Lanjut. Selanjutnya ada studi kasus. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu pada tabel
5.1 yaitu lokasi sumber pasokan dan pasar untuk peralatan baja. Tabel ini memberikan informasi mengenai lokasi sumber pasokan dan pasar untuk peralatan baja. Pada kolom sources market itu mencantumkan nama-nama lokasi yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada supply sources, yaitu lokasi tempat baja dipasok. Adapun tempatnya itu di Buffalo, Memphis, dan Louis. Yang kedua ada markets, yaitu lokasi tempat baja dibutuhkan, yaitu ada di Atlanta, Boston, Jacksonville, Philadelphia, dan New York. Terus yang transportation cost itu adalah biaya untuk mengangkut 1 ton baja sejauh 1 mil dari sumber pasokan atau ke pasar. Selanjutnya ada quantity in tons, itu jumlah baja yang tersedia di sumber pasokan atau yang dibutuhkan di pasar dalam satuan ton. Selanjutnya ada koordinat, yaitu lokasi geografis setiap sumber pasokan dan pasar yang dinyatakan dalam koordinat X, yaitu XN, dan koordinat Y, yaitu YN. Nah, di sini kami akan mencari lokasi optimal untuk fasilitas baru yang dapat meminimalkan total biaya transportasi. Oke, selanjutnya untuk menghitung jarak, yang dimana fokus supply chain network design and decision ini, yang dimana kita ngambil studi kasusnya yaitu facility location, yang dimana untuk rumus menghitung jarak sendiri ini didapatkan dari lokasi fasilitas baru di masing-masing sumber pasokan ataupun pasar dari masing-masing koordinat X dan Y. Didapatkan hasil dari total perhitungan jarak sekian. Dan selanjutnya, untuk setelah dicari perhitungan jaraknya, dilanjutkan untuk menghitung total biaya transportasi. Nah, yang dimana rumus ini menghitung total biaya transportasi dengan mengalihkan jarak, kuantitas, dan biaya transportasi per ton. Untuk setiap lokasi, kemudian menjumlahkan hasilnya. Nah, setelah itu, manajer kemudian mengidentifikasi koordinat X dan Y sebagai lokasi pabrik yang meminimalkan total biaya ataupun total cost. Jadi untuk mencari dari koordinat X dan Y, kita menggunakan solver. Oke, jadi untuk objek yang diambil dari solver sendiri itu, kita ngambil dari total biaya transportasinya. Setelah itu, di sini kita pakai min. Kenapa pakai min? Karena untuk meminimalkan total biaya. Selanjutnya, variabel yang akan dicari, yang dimana di sini X dan Y. Oke, setelah itu di-solve. Oke, didapatkan dari titik koordinat X ini, yaitu 681.304, dan di Y sendiri 881.997. Nah, Oke, selanjutnya kami mendapatkan dari hasil koordinat melalui sebuah grafik. Di sini adapun titik koordinat X dan Y dari hasil pengerjaan yang dimana X sendiri mendapatkan titik koordinat sebesar 681,304 dan titik koordinat pada Y mendapatkan 881,997. Nah, untuk total cost-nya sendiri atau total biaya transportasi mendapatkan total cost sebesar 1.265.235,87
dolar Amerika. Oke, lanjut. Baik, adapun kesimpulan tentang supply chain network design and decision ini, di mana proses sistematis untuk menentukan konfigurasi optimal dari jaringan rantai pasokan, termasuk lokasi fasilitas, kapasitas, teknologi, dan aliran material. Informasi dan keuangan ini memaksimalkan fungsi tujuan tersebut. Dari hasil pengolahan data pada studi case tentang pengoptimalan lokasi peralatan baja diminimalkan adalah 681,304. Sedangkan pada koordinat Y total biayanya itu diminimalkan sekitar 881,997. Nah, analisis koordinat ini menggunakan distribusi dalam perencanaan logistis pengoptimalan biaya transportasi. Oleh karena itu, manajer disarankan untuk mempertimbangkan kedekatan lokasi fasilitas dengan pasar guna, minimalkan total biaya. Dengan ini mengevaluasi dan mengoptimalkan lokasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya transportasi, dan memperkuat respon terhadap permintaan pasar. Next. Nah, di sini ada hasil daftar pustaka pada hasil studi case dari kelompok kami. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.